sedikit penjelasan ya asal usul Candi Tikus. Bahwasanya dulu di sini adalah tempat makam dan juga ada sebuah gundukan yang dimana banyak terjadi kerusakan di wilayah sekitar, yaitu tanaman padi ya, terserang oleh beberapa hama tikus yang sangat banyak sampai ribuan ya. Dan akhirnya dilakukanlah pembasmian secara massal ya, dan akhirnya para tikus-tikus lari ke salah satu gundukan sehingga gundukan tersebut digali dan ternyata terdapat sebuah bangunan candi, yaitu Candi Tikus ya. Karena saat digali candi ini tidak memiliki nama sehingga masyarakat sekitar memberikan nama yaitu Candi Tikus. Seperti itu penjelasannya ya. Pahit ya, yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Kenapa kok disebut pemandian suci? Adik-adik nanti bisa lihat ke arah utara candi itu ada pancuran ya, yang sebanyak 49 buah yang terbuat dari batu andesit. Yang namanya pancuran itu pasti berlubang dan mengeluarkan air ya. Jadi karena memang ini adalah pemandian suci. Kenapa? Di pancuran itu juga mempunyai dua jenis ya, yang berbentuk kepala makara dan bunga padma. Nah, adik-adik tahu bunga padma? Bunga padma itu adalah bunga teratai ya kalau sekarang itu ya. Itu adalah bunga yang disucikan atau dianggap suci oleh pemeluk agama Hindu. Satunya lagi berbentuk kepala makara. Itu seperti mahkota ya, hewannya itu itu hewan yang ada di dasar laut ya, yang juga dianggap suci oleh pemeluk agama Hindu Buddha. Dan ada lagi sketsa atau terminatur candi ini, ada bisa lihat itu ada candi besar yang dikelilingi oleh candi-candi kecil. Itu adalah replika dari Gunung Mahameru yang ada di Hindia. Itu adalah gunung suci juga ya, yang disucikan oleh pemeluk agama Hindu. Adik-adik tahu kalau belum pernah ke sana sama seperti saya. Jadi Gunung Mahameru itu adalah ada gunung besar, adik-adik bisa browsing ya, dan dikelilingi oleh bukit-bukit kecil. Nah, makanya diaplikasikan ke Candi Tikus ini. Ada candi besar ya, yang sekelilingnya itu dibangun candi-candi kecil. Nah, makanya melihat dari replika dan juga bentuk dari pancuran, maka ini disebut petirtaan atau pemandian suci. Ya, adapun ukurannya ya, Dek ya. Ukurannya ini berbentuk bujur sangkar. Jadi panjang sama lebarnya itu sama. Sedangkan tingginya itu 5,2 meter dari permukaan tanah, dari dasar lantai. Nah, itu ada lantainya, Dek ya. Sampai ke puncak candi. Jadi tingginya 5,2 meter. Ya. Sedangkan panjang dan lebarnya itu sama, 22,5 meter persegi. Tingginya 5,2, luasnya 22,5 meter persegi. Jadi adik-adik, candi ini pada tahun 1985 pernah dipugar ya oleh Dinas Penjagaan Budaya saat itu pernah dilakukan pemugaran ya. Adik-adik bisa lihat candi yang habis dipugar bentuknya, fisiknya kelihatan dari sekarang. Adik-adik bisa lihat yang sebelah selatan ya, itu batanya sedikit berlumut ya. Warnanya beda dengan yang ada di sebelah barat, itu agak cerah atau merah. Nah, itu masih asli. Sedangkan yang sebelah selatan atau sebelah kiri kalau dari sini itu adalah hasil pemugaran. Jadi bedanya fisiknya seperti itu. Ada lagi yaitu ada sekat semen. Nah, itu berarti hasil pemugaran. Itu pernah dipugar sebelah paling selatan, itu karena kondisinya sangat rusak parah ketika dilakukan penggalian atau pencarian tikus itu ya secara massal.
itu pernah dibongkar ya, dan diresmikan pada tanggal 21 September 1985. Itu hasil bata atau pembugaran dari candi ini. Ya, ada cerita mistis ya atau mitos ya adik-adik. Ini cerita yang turun temurun dan sampai sekarang ini masih dilakukan, yaitu air yang ada di Candi Tikus ini masih banyak yang percaya bisa untuk mengusir hama tikus ya. Jadi saya ulangi, ini adalah mitos. Jadi boleh percaya, boleh tidak, tapi hampir setiap hari itu ada yang kesini minta air. Jadi para petani ya, baik dari sekitar Trowulan ataupun dari luar kota ya, bahkan sampai ke Indramayu, Demak ya, Sidoarjo, Lamongan, Tuban, itu ketika sawah mereka itu diganggu atau dirusak oleh hama tikus, beliau mengambil atau minta air yang ada di Candi Tikus. Jadi ini yang bisa cerita rakyat yang saya alami dan saya dengar. Ya, dari sini ada yang ditanyakan adik-adik? Silakan. Itu kolom jawabannya atau ceritanya mungkin kurang lengkap, bisa ditanyakan. Sudah cukup? Ya adik-adik, bisa dilanjutkan pengamatan. Nanti sambil mencocokkan apa yang saya katakan tadi ya. Ada pancuran 49 buah, tapi sekarang masih tersisa 17 ya. Sisanya ada disimpan di museum ya, karena rusak, patah dan lain sebagainya, itu demi keamanan disimpan di museum. Ada sudah ke museum tadi? Nah, di situ ada pancuran yang seperti yang ada di Candi Tikus, itu berarti dari sini ada ya. Oke, sementara ini dulu yang bisa saya beri penjelasan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat, itu tadi sedikit penjelasan ya dari narasumber atau yang jaga di situs Candi Tikus ya. Beberapa penjelasan yang kita dapat. Kita harus belajar tentang sejarah ya, mengenal tentang sejarah ya. Ini adik-adik SD ya. Menuju ke situs Candi Tikus untuk melakukan pengamatan. Oh, ayo princess. Ayo kita sini yuk. Oke princess. Oh ya king. Minggir princess mau lewat. Minggir princess mau lewat. Princess mau lewat. Ayo silakan princess. Ya, airnya memang sudah mulai naik. Ya, Minggir ada princess. Minggir ada princess. kolam, kemudian Sedikit penjelasan ya, asal usul Candi Tikus, bahwasanya dulu di sini adalah tempat makam dan juga ada sebuah gundukan yang dimana banyak terjadi kerusakan di wilayah sekitar, yaitu tanaman padi ya, terserang oleh beberapa hama tikus yang sangat banyak sampai ribuan ya. Dan akhirnya dilakukanlah pembasmian secara massal ya, dan akhirnya para tikus-tikus lari ke salah satu gundukan, sehingga gundukan tersebut digali dan ternyata terdapat sebuah bangunan candi, yaitu Candi Tikus ya. Karena saat digali, candi ini tidak memiliki nama, sehingga masyarakat sekitar memberikan nama, yaitu Candi Tikus. Seperti itu penjelasannya ya.
Dan oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.